kasih buat anugerah, buat perkenanan kota sekarang. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Karena-Mu, oh Yesus, dan ku
takkan pernah kau meninggalkanku. Kami kan menari, bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Dan bukan minum air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari, bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Dan bukan minum air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari, bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Dan bukan minum air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Mari coba menyanyikan bukan menari, bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Kami mau bersuka padamu. Bagai rusa rindu, selalu hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari, dalammu, oh Yesus. Dan bukan minum air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Nyatakan bukan menari dan bersuka, bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Dan bukan minum air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Hanya Kau yang kami cinta, ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami kan menari, kami bersuka di dalam-Mu, oh Yesus. Kau di dalam-Mu, ku di dalam-Mu, tak terpisahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau sukacita kami, sebab Kau kekuatan kami, sebab Kau pengharapan kami, Tuhan.
Kau kekuatan kami Tuhan, Kau yang kami nanti, sebab daripada Engkau pertolongan kami. Ya Yesus, dengan sayapmu Ku akan berbakti di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu kami akan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami menantikan Kau, kekuatan-Mu yang baru ada atas kami Tuhan yang sudah, sehingga kami mampu menghadapi setiap masalah dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Kau melihat setiap hati kami, sungguh kami menanti-nantikan kami. Kau yang kami suka, sebab Kau pertolongan-Mu. Kami berserah.
segenap hati mau akan puji dengan sayang-Mu Tuhan, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Angkat tangan kedua-dua di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku mengangkat tangan, aku berserah, Kau mengertikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kami berserah pada kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, tangan yang ajaib dan berkuasa menaungi kami, memelihara kami Tuhan. Haleluya, menjaga setiap langkah kami selama kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Tuhan dengan senang hati kami, dengan senang jiwa kami. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Haleluya, ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan pagi hari. Nyatakan cintamu pada Tuhan pagi hari. Karena hanya dalam Tuhan hidup kita ada dalam sejarah. Karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah keselamatan kami. Haleluya, terima kasih Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur. Tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Untuk setiap keadaan kami. Kami tahu Tuhan senantiasa bersama kami. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan tetap menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lebih dulu mengasihi kami.
dengan cinta-Mu yang tidak terbatas, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang begitu besar. Biarlah hadirat-Mu tidak menjauh daripada kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami pada hari ini masih boleh datang bersama-sama beribadah di tempat ini, kalau kami masih boleh menghampiri tahta kudus-Mu, Tuhan, kalau kami masih boleh memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, itu karena perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan, berterima kasih, Tuhan. Kalau sekarang tiba saatnya, Tuhan, kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini, Tuhan, berakar di dalam hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami hari lepas hari, bahkan dapat berbuah lebat. Kami menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan bagi kami pagi hari ini, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menghadapi keadaan dunia yang tidak baik-baik saja ini. Karena hanya dengan firman Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih, Tuhan. Bapak hamba berdoa, Tuhan, pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus itu, Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan pagi hari ini. Biar setiap perkataan hamba-Mu menjadi firman yang hidup, menjadi rema bagi kami semua. Bukan hanya bagi jemaat yang mendengar, tetapi bagi hamba-Mu juga yang menyampaikannya, Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Ya, shalom. Saya boleh lihat dulu dong senyum-senyum yang manis dari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Haleluya. Senang sekali saya masih boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika mendengar sebuah kalimat hidup yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang muncul pertama kali menurut Bapak Ibu Saudara? Apa sih hidup yang berkenan kepada Tuhan itu? Karena tema kita 1 bulan ini, Bapak Gembala dari minggu ke minggu berkhotbah tentang bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat melempar pertanyaan di sosial media saya. Begini, menurut teman-teman saya bilang, apa sih yang dimaksud dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Ya, di sana ada berbagai macam respon. Ada yang hanya menjawab, ya itu. Terus ada yang malah menjawab, amin. Padahal saya bertanya tapi dia nggak menjawab, dia cuma bilang amin aja. Tapi ada beberapa juga yang menjawab, hidup yang berkenan adalah hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam hari demi harinya. Ada juga yang menjawab, hidup yang berkenan adalah hidup yang terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai anak Allah, tentunya kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nggak ada tuh ceritanya kita sebagai anak Allah, terus hidup kita nggak berkenan sama Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki gaya hidup yang berkenan
hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, coba tanya kiri kanannya. Saya kalau bilang, hidupnya diberkenan belum sama Tuhan? Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 29 berkata bahwa aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Artinya Tuhan Yesus selalu berusaha hidup selama di dunia ini berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang raja yang mendapat perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Ada yang tahu siapa? Ya, kita akan belajar dari Raja Daud. Kita mau tahu bagaimana sih Raja Daud bisa berkenan sama Tuhan. Bagaimana sih, apa sih rahasianya Raja Daud menjadi orang yang berkenan di hatinya Allah? Kenapa Daud berkenan di hatinya Allah? Ya, mari sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau kita melihat ayat ini, kata berkenan di sini menggunakan kata dalam bahasa Yunaninya, yang artinya suka atau sesuai dengan apa yang dimaui orang yang berkenan tersebut. Jadi di sini bisa dibilang Allah bukan hanya mengasihi Daud, tetapi Allah juga suka kepada Daud karena Daud hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Daud hidupnya menurut seperti yang Tuhan mau. Jadi hati Allah sangat disenangkan oleh kehidupan Daud. Maka Daud dipuji oleh Allah. Misalnya seperti ini, kalau ada seorang ayah punya 5 bahkan 10 anak di dalam rumahnya, pastinya seorang ayah tersebut sayang sebenarnya sama 10-10-nya. Tetapi akan ada beberapa anak yang tingkah lakunya, yang perbuatannya menyukakan hati ayahnya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang Daud lakukan, apa sih yang Daud buat sehingga Daud mendapat perkenanan Tuhan. Daud menyenangkan hati Tuhan. Daud memiliki perkenanan di hatinya Tuhan. Ya, sebelum itu kita harus tahu ini, Allah itu adalah Allah yang baik. Allah mau kita seperti Daud. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi sama Allah. Kita adalah orang yang sudah menerima kasih Allah, sudah menerima cintanya Allah. Makanya Dia mau berkorban di atas kayu salib buat kita. Tapi apakah berhenti di situ aja? Kalau kita lihat Daud bukan cuma dikasihi oleh Allah, tapi Allah suka kepada Daud. Makanya kita juga harus jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah kita menerima kasih yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus menjadi pribadi yang berkenan sama Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat apa aja sih yang dilakukan Daud untuk membuat dia menjadi pribadi yang berkenan sama Tuhan. Yang pertama, kenapa Tuhan menyukai Daud adalah karena Daud senantiasa memikirkan tentang Tuhan. Kalau kita melihat ceritanya Raja Daud, ketika dia pertama kali dilantik menjadi raja atas Israel, hal pertama yang dilakukan oleh Daud adalah membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Pada saat itu, tabut perjanjian Allah sudah 20 tahun tidak ada di tempatnya, tidak ada di Yerusalem. Sempat diambil, dirampas oleh bangsa Filistin. Bahkan
ketika diambil kembali, bukan dikembalikan ke Yerusalem sama Raja Saul, tetapi hanya diletakkan di pinggiran Israel. Jadi hal pertama yang dilakukan Daud adalah membawa kembali tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem, ke ibu kotanya. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa tabut perjanjian di dalam perjanjian lama itu adalah kediaman Allah. Allah berdiam di dalam tabut perjanjian di dalam perjanjian lama. Jadi ketika Daud menjadi raja, hal yang pertama yang dilakukan, yang dia pikirkan, yang dia ingat adalah bagaimana membawa Tuhan kembali ke tempatnya dia, ke tempat dia menjadi raja, ke tempat dia memerintah, yaitu di Yerusalem. Jadi Daud mau Tuhan senantiasa ada bersama dia ketika ia memerintah Israel. Ya. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali lupa, seringkali tidak memikirkan tentang Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menjalani hari-hari kita berlalu gitu aja. Bahkan kadang kita lupa bersaat teduh, kita kadang lupa berdoa sama Tuhan. Mungkin kadang ada orang yang saking buru-burunya mau makan karena jam istirahat kantornya mungkin udah mau selesai, dia makan aja nggak pakai berdoa lagi. Atau kadang sebelum melakukan perjalanan dia lupa berdoa. Ya, kita sering kali gitu. Kita nggak mau memikirkan tentang Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Tetapi Daud mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Daud memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sudahkah kita memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya keinginan kita akan menjadi selaras dengan keinginan Tuhan. Apa yang kita mau akan seiring sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itulah yang membuat Tuhan menjadi berkenan sama kita, seperti Tuhan berkenan sama Daud. Kadang-kala kita cuman menjadikan Tuhan alat berkat kita. Kita ketemu Tuhan, kita datangin Tuhan cuman ketika kita ada maunya, ada butuhnya. Itu sama sekali harus kita ubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah yang dimiliki Daud yang pertama. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan Tuhan dahulu sebelum dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Jadi ciri orang yang memikirkan Tuhan di dalam hidupnya adalah hidupnya akan menurut tuntunan Tuhan. Hidupnya akan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, salah satu buktinya adalah ketika Daud diurapi oleh Samuel ketika menjadi raja, Daud gak langsung jadi raja. Waktu itu Daud masih umur 17 tahun ketika diurapi oleh Samuel. Tapi Daud harus menjalani proses panggilannya. Karena saat dia dilantik, sebenarnya Saul masih memerintah sebagai raja Israel. Nah, buktinya adalah suatu ketika Daud sebenarnya dapat kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Kalau dia emang memikirkan dirinya dan pengen cepat jadi raja, caranya pasti dia akan langsung bunuh Saul gitu aja, ya kan? Karena dia sebenarnya nggak bisa jadi raja karena raja sebelumnya belum meninggal. Tetapi Daud nggak mau. Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itulah buktinya kalau Daud berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya, kita sama-sama buka 1 Samuel 26 ayat yang ke-10 dan ke-11. Di sini kita mau lihat bagaimana Daud sebenarnya mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak membunuhnya karena dia percaya kepada Tuhan. 1 Samuel 26 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan
Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Di sini Daud memilih untuk berjalan menurut waktunya Tuhan, bukan dengan maunya dia. Dia percaya dengan cara dan waktunya Tuhan, bukan dengan cara dan waktunya manusia. Maka sama dengan halnya kita sehari-hari, kalau kita memilih untuk berjalan dengan waktunya Tuhan, maka perkenanan Tuhan, maka mujizat dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, percaya akan menjadi bagian kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah menggunakan cara kita lagi, karena cara kita itu terbatas, pikiran manusia itu terbatas. Tapi ketika kita mengikuti caranya Tuhan, ketika kita berdoa dan mengikuti jalannya Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Ya, selanjutnya, yang kedua, apa sih yang dilakukan Daud sehingga Tuhan berkenan sama dia? Yang kedua adalah Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Sejauh kita hidup sampai umur kita yang sekarang ini, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, saya selama 31 tahun menjalani 32 tahun, apakah saya sudah menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan saya, mengutamakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita sudah menjadi orang percaya? Apakah selama kita menjadi orang percaya tersebut, kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadikan Tuhan yang utama? Apakah kita menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita? Kita harus introspeksi diri pada hari ini. Kita harus mengingat kembali. Kita harus merenung. Dan kita harus berubah. Kita harus mulai sekarang berjanji untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Seringkali kita lupa menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita menjalankan kehidupan kita begitu saja seperti yang saya bilang tadi. Tetapi Daud, dia menempatkan Tuhan di tempat pertama di dalam kehidupannya. Bukti bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya dapat kita lihat dalam kehidupan Daud di dalam Alkitab. Daud bergaul erat dengan Tuhan. Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang mempunyai keintiman dengan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dan segala-galanya dalam hidupnya, pasti memiliki hubungan yang intim, memiliki keakraban dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Ya, kita boleh buka Mazmur yang 119 ayatnya yang ke-164. Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Di sini Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-mu yang adil. Ya, Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud bergaul erat dengan Tuhan. Mazmur katakan bahkan Daud 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita bagaimana? 7 kali dalam sehari, apa 7 hari sekali kita memuji-muji Tuhan ketika ada di gereja aja? Ketika kita datang beribadah doang, kita baru memuji Tuhan, katakan haleluya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi hari lepas hari kita tidak pernah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan membalik keadaan. Kita harus seperti Daud, kalau bisa 7 kali sehari kita bergaul erat dengan Tuhan. Sepanjang waktu kita dalam hari-hari kita, kalau bisa kita terus terkoneksi, terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai benar kata saya tadi, cuman 7 hari sekali kita baru datang sama Tuhan. Itu pun karena KTP kita Kristen aja.
supaya orang di rumah nggak bilang katanya Kristen kok hari Minggu nggak gereja. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini kalian seperti itu. Di luar sana banyak mungkin ya. Ya, lagi kita buka dalam Mazmur ke-5 pasal 5 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Kita mau lihat bagaimana Daud selalu memiliki waktu untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan, dan Daud dengan sangat antusias datang kepada Tuhan. Jadi hubungan Daud dengan Tuhan, keintiman Daud dengan Tuhan, itu juga yang membuat Tuhan berkenan sama dia. Jadi Daud bukan cuma sekedar melakukan rutinitas dia doang setiap pagi, aku harus bangun menyembah Tuhan. Tetapi Daud excited melakukannya. Daud dengan penuh antusias. Dia pagi-pagi langsung datang ke hadirat Tuhan, langsung berseru sama Tuhan, bahkan mempersiapkan persembahan bagi Tuhan, dan dia menunggu-nunggu. Kalau bukan orang yang excited, kalau bukan orang yang antusias, kalau orang yang cuma melakukan sekedar rutinitasnya dia doang, dia nggak akan menunggu-nunggu ketika dia harus berseru dan mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki saat teduh dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi? Coba tanya kiri kanannya, lihat matanya. Udah belum saat teduh setiap pagi? Udah belum menyembah Tuhan setiap pagi, baca firman Tuhan? Kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan setiap pagi. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi saya katakan dalam doa saya memiliki kuasa, dan kuasa itulah yang mengubah kehidupan kita. Melalui firman Tuhan kita bisa menarik kuasa Tuhan turun ke atas hidup kita, bekerja di dalam kehidupan kita, dan mendapat perkenanan Tuhan. Kalau Bapak Ibu coba bersaat teduh setiap pagi menyembah Tuhan, mengawali hari dengan berhubungan dengan Tuhan, saya percaya sepanjang hari Bapak Ibu Saudara, walaupun hari itu mungkin keadaannya kurang baik, tetapi Bapak Ibu Saudara dapat menjalani hari itu tetap dalam damai sejahtera, tetap dalam sukacita. Kenapa? Karena dalam hari itu Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berdoa pagi hari, menyembah Tuhan, mengawali kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan, sepanjang hari penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan perkenanan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita memprioritaskan menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, kehidupan kita hari lepas hari pasti berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Ya, yang berikutnya, orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya akan bertanya dulu sama Tuhan apa yang akan dilakukan sebelum melangkah. Kita buka 1 Samuel 23 ayat yang kedua. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Ya,
Firman di sini menuliskan bahwa sebelum Daud melangkah, dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tidak hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Sudahkah kita bertanya sama Tuhan setiap kali kita merencanakan sesuatu, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita membuat perencanaan dalam kehidupan kita, entah itu strategi bisnis, entah itu jadwal yang akan kita lakukan hari itu mungkin, atau mungkin jadwal liburan kita, apa yang akan kita lakukan selama liburan kita, kapan kita akan berangkat, apakah kita sering melibatkan Tuhan, bertanya sama Tuhan tentang apa yang akan kita rencanakan. Sebagai seorang raja, Daud bisa aja melangkah tanpa bertanya sama Tuhan. Dia seorang raja, apapun yang dia katakan, prajuritnya pasti ngikutin. Prajuritnya pasti taat sama perintahnya Daud. Tapi Daud sadar betul di sini bahwa dia nggak bisa melangkah, dia nggak bisa pergi tanpa tuntunan Tuhan. Itu adalah sifat Daud yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah rahasia kemenangan Daud dalam setiap peperangannya. Artinya, kalau kita memiliki sikap hati seperti ini, kita bertanya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Percaya, setiap rencana kehidupan kita akan menjadi kemenangan demi kemenangan. Boleh katakan amin buat Tuhan. Haleluya. Siap menang bersama Tuhan? Haleluya. Tapi ini yang sering kali terjadi sama kita. Kita mungkin mengawali segala sesuatunya dengan Tuhan. Kita mungkin mengawali segala sesuatunya, perencanaan kita, pekerjaan kita, hari-hari kita rencanakan dan melibatkan Tuhan. Tetapi ketika di pertengahan perjalanan tersebut, kadang kita tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak lagi menaati kehendak Tuhan dan jawaban Tuhan. Kadang-kala kita ketika belum mendapat pekerjaan, kita berdoa untuk pekerjaan. Kita meminta Tuhan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika pekerjaan itu sudah kita dapat, apakah kita menjalani pekerjaan itu tetap sesuai dengan tuntunan Tuhan? Apakah kita justru kadang menjadi sibuk dengan pekerjaan itu dan tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita ingat, mari kita renungkan lagi. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bertobat. Mari kita mulai kembali hidup dalam tuntunan Tuhan dan bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berjalan mendahului Tuhan. Jangan berjalan menurut apa yang kita mau. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, berdoa dulu sama Tuhan. Kita tanya Tuhan, apakah benar yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah benar apa yang aku rencanakan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan nantinya ketika aku lakukan? Ya, jadi itu tadi yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan. Ia menghabiskan waktunya di dalam hadirat Tuhan dan ia hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, mengapa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Adalah karena Daud memiliki kerendahan hati. Hal ini terbukti ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba, istri Uria. Ketika datang Nabi Nathan menegur Daud, Daud meredahkan hatinya dan mengakui dosanya. Bisa aja Daud, dia raja, bisa aja seperti Saul. Kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena ketika Samuel menasihati Saul nggak mau bertobat, Saul tuh nggak mau mengakui kesalahannya. Makanya Saul akhirnya ditolak sama Tuhan dan Tuhan mengangkat Daud sebagai raja. Tetapi Daud ketika ia sadar dia salah, ketika ia tahu dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, dia bertobat. Dia cepat-cepat berbalik sama Tuhan. Bahkan dikatakan di kitab Samuel bahwa saat itu Daud berpuasa, dia bertekun berpuasa untuk mencari belas kasihan Tuhan karena dia sadar dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, Daud mau menerima teguran,
Apakah kita sebagai anak-anak Allah mau menerima teguran? Jangan-jangan ketika kita ditegur orang, justru kita lebih hebat marahnya daripada orang tersebut. Ketika kita diingatkan tentang kesalahan kita, justru kita lebih kasar, lebih tinggi nada suaranya dibanding orang yang mengingatkan kita. Hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya ketika kita ditegur, kita belajar menerima. Karena justru orang yang menegur kita adalah orang yang sesungguhnya mengasihi kita. Ya kan? Jangan sampai kita ketika ditegur, kita nggak mau mendengarkan dulu. Ketika kita diingatkan tentang kesalahan kita, bukannya kita mikir, oh iya, jangan-jangan saya melakukan kesalahan ya. Oh iya, jangan-jangan saya sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Tapi ketika kita ditegur sama orang yang mengasihi kita malah marah balik sama dia. Itu nggak boleh terjadi. Karena orang yang mudah marah adalah menunjukkan dia tidak dewasa. Dia tidak bertumbuh sebenarnya di dalam iman. Iman kekristenannya tidak berakar kuat di dalam hatinya dia. Makanya milikilah kerendahan hati seperti Daud. Ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan tentang kesalahan kita, cepat bertobat. Cepat bertobat. Kenapa? Karena teguran itu baik. Teguran itu, didikan itu membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Membuat kita lebih maju lagi. Membuat kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tidak akan jatuh ke kesalahan yang sama. Orang yang mengeraskan hati, orang yang lebih marah ketika ia ditegur dan diingatkan kesalahannya adalah orang yang gak akan bisa bertumbuh, orang yang gak akan menerima terobosan di dalam kehidupannya. Sebenarnya karena kalau kita sebenarnya masih ditegur, artinya sebenarnya kita masih disayang. Kita masih dikasihi sama orang tersebut, bahkan sama Tuhan. Ketika kita ditegur, artinya orang tersebut mau kita berubah menjadi lebih baik. Jadi terimalah teguran dengan segala kerendahan hati. Justru kita harus berterima kasih. Oh, makasih ya, kamu udah ngingetin saya. Oke, saya akan perbaiki kesalahan saya. Karena dalam firman Tuhan juga katakan, orang yang dikasihi dia pasti akan dihajar dan ditegur. Jadi kita harus menerima dengan segala kerendahan hati didikan dan ajaran Tuhan. Ketika ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, kita harus bersyukur. Artinya Tuhan masih mau berkenan, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mau kita kembali sama Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang keempat, kenapa Daud menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan? Itu adalah karena Daud adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Daud dalam hidupnya dia selalu bertanggung jawab, bahkan sama hal-hal yang kecil. Setelah Daud berusia 17 tahun, Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel selanjutnya. Tapi Daud gak pernah memberitahukan sama siapa-siapa. Alkitab mengatakan sejak saat Daud diurapi dengan minyak, sejak saat itu dan seterusnya, walaupun roh Tuhan berkuasa atas Daud, ia kembali menggembalakan domba-dombanya. Ia memainkan sulingnya, ia menjaga domba-dombanya. Setiap kali ada singa datang, Daud lawan itu singa, menjaga domba-dombanya. Setiap kali beruang datang, serigala datang, Daud melawan juga, membunuh bahkan untuk menjaga domba-dombanya. Itu semua gak ada orang yang melihat, cuma Allah yang melihat. Jadi ketika Daud diurapi menjadi raja, gak ada tuh Daud langsung bilang, Bapak, saya sudah diurapi menjadi raja, saya udah gak mau lagi jaga domba-domba, saya udah bukan gembala lagi, saya adalah raja sekarang, justru Bapak harus tunduk sama saya. Gak ada. Daud tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala, menjaga domba-dombanya dengan baik. Maka ketika Daud dipercayakan hal-hal yang lebih besar, Daud menjadi siap. Karena dia menjaga domba-dombanya dengan baik, dia melawan singa, melawan serigala, melawan beruang untuk menjaga domba-dombanya. Ketika dia dipercaya melawan Goliat, Tuhan menyertainya. Dia akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Bahkan setelah itu, Saul menjadikan dia panglima perang. Perang demi perang.
Allah menyertai Daud. Daud beserta dengan Tuhan bersama-sama memenangkan setiap peperangan sampai Daud akhirnya siap menjadi raja atas Israel. Daud diproses, dipersiapkan begitu rupa dengan tanggung jawab dari yang kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sama halnya dengan kita. Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar ketika kita dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi kita dalam hari-hari kita ketika dipercayakan pekerjaan yang mungkin kelihatannya sepele, mungkin kelihatannya kecil, tetapi ketika kita bertanggung jawab atas hal tersebut, itu akan melatih kita untuk bertanggung jawab ketika kita dipercayakan hal yang besar oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan oleh Tuhan. Jadi mulai hari ini bertanggung jawablah dalam hal-hal yang kecil dalam hari-hari kita, supaya kita dipercayakan hal-hal yang besar oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, mari kita renungkan. Setiap manusia itu apapun yang dikerjakannya, dalam firman Tuhan katakan, lakukanlah hal itu seperti untuk Tuhan. Mari kita renungkan kalimat ini. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan niat yang benar di hadapan Tuhan. Hal ini sebenarnya mengingatkan kita untuk memiliki hidup dengan integritas yang tinggi, hidup dengan dedikasi yang tinggi, bahkan terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kita terasa sepele, terasa hal ini adalah hal yang bukan hal yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita menghormati orang tua kita, seperti kita menghargai dan menolong orang lain, seperti kita berlaku atas atasan kita, atas rekan kerja kita. Mungkin itu hal-hal yang dianggap sepele dan tidak mungkin dilihat orang lain, tetapi itu dilihat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Ketika kita menolong teman kita, itu adalah seperti kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melakukan apapun, kita bekerja, kita belajar, buat yang masih belajar, kita berbisnis, itu semua kita lakukan seperti untuk Tuhan, seperti sedang melayani Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, kita merasa damai di dalam hidup kita, merasakan damai di dalam hati kita, memiliki makna yang mendalam dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita hari lepas hari. Ya, waktu saya kuliah di seminari, yang sering cerita yang muncul adalah ada seorang dosen yang mengatakan bahwa kalau di asrama itu apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Bahkan ketika kerja bakti pagi, ketika kamu nyapu, ketika kamu ngepel, kamu harus menemukan Tuhan saat kamu nyapu. Kamu harus menemukan Tuhan saat kamu ngepel. Saat kamu sikat WC pun, kamu harus menemukan Tuhan. Kamu lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, supaya Tuhan berkenan sama kamu, supaya Tuhan menyertai hidup kamu. Ya, kalau kita mikir kan, namanya sikat WC, namanya nyapu ruang kelas, itu mah nyapu-nyapu aja. Tapi dosen itu bilang, bahkan ketika kamu nyapu, kalau bisa kamu ketemu sama Tuhan. Ketika kamu lagi nyapu, kamu merasakan hadirat Tuhan dalam kamu menyapu tersebut. Itu adalah artinya kita memiliki hidup yang terkoneksi dengan Tuhan, hidup yang selaras, hidup yang intim dengan Tuhan. Dengan cara itulah Tuhan bisa berkenan kepada kita. Jadi Daud adalah seorang penggembala yang tidak pernah lalai mengerjakan tanggung jawabnya sekecil apapun. Itu yang membuat Tuhan berkenan sama Daud. Ya, itulah firman Tuhan kita hari ini. Ya, saya panggil pemain musik untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Inilah yang dilakukan Daud di dalam hidupnya sehari-hari. Dia nggak pernah lalai, dia nggak pernah meninggalkan keempat hal ini dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Daud berkenan di hatinya Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan suka sama Daud. Itulah yang membuat Daud menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, Daud memikirkan Tuhan dan kehendak Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya dia. Dan Daud memiliki kerendahan hati. Yang terakhir, Daud setia bahkan dalam perkara kecil sekalipun. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan pagi hari bahwa mulai sekarang kita akan menjaga hidup kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan menerima perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita inginkan, kiranya Tuhan akan berkenan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita renungkan firman Tuhan kita pagi hari. Bahkan kita praktikkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita jaga kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menjaga kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi kita. Biarlah hidup kita ke depannya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kita senantiasa memikirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menjadikan Tuhan pusat segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita bangun hubungan kita sama Tuhan lebih lagi mulai hari ini. Kita jaga saat teduh kita. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari. Bahkan bukan hanya 7 kali sehari, bahkan setiap tarikan nafas kita. Kalau boleh kita terus terhubung dengan Tuhan. Kalau boleh kita harus terus merasakan hadirat Tuhan sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Karena hanya di dalam perkenanan Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada berkat bagi kita anak-anak. Mari berjanji di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan doa. Kita naikkan, kita nyatakan keinginan hati kita ini di hadapan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih setia, kalau Tuhan masih menyayangi dan mengasihi kami. Tapi kami gak cukup menerima kasih Tuhan aja. Kami juga mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami seperti Daud. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan senantiasa melalui kehidupan kami. Untuk itu ini janji kami Tuhan pagi hari ini. Kalau mulai hari ini, mulai pagi ini Tuhan, kami mau memikirkan Tuhan senantiasa. Kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap kegiatan kami. Kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Bahkan kami menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya, sebagai pusat kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan, kehidupan kami
tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh cepat berbalik dan bertobat ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Untuk itu ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, yang mendukakan hati. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, memiliki integritas yang tinggi dalam setiap pekerjaan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami akan memberikan yang terbaik karena kami melakukan itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, setiap pergaulan kami, keluarga kami, bisnis kami, pelajaran kami di sekolah, kami serahkan, kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, hadirat dan perkenanan Tuhan boleh senantiasa menaungi hidup kami, boleh senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Ini yang menjadi janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan, kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup, saya doa kita semua untuk bangsa. Hidup bagi
berjanji di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tak bisa hidup tanpa kasih Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan di dalam hati. Terima kasih. Saya akan membantu. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, kebenaran itu yang memberikan sukacita, kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara di dalam hati kami. Biar kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh mempersiapkan setiap persembahan kita. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing, mari Bapa Engkau memberkati setiap persembahan ini. Boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Pastor William Anthony. Jadi Bapak Ibu boleh ajak teman, ajak saudara, keluarga, boleh datang bersama-sama dan kita datang menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Ya, oke.
Ada lagi? Gak ada. Oh, ada? Gak ada. Haleluya. Kalau tidak ada, Bapak Martin ada? Tidak ada. Amin. Oh iya, kita terus berdoa. Ada saudara kita yang sakit, ada Kenzo, waktu hari ini juga tiba-tiba demam. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita juga mau berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Itu kapan ke rumah sakit periksa lagi? Siapa namanya? Saudaranya 19. Oke, kita berdoa saja. Namanya siapa? Doyo. Oke, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau saat ini ada berdoa buat saudara-saudara kami. Ada Doyo yang memeriksakan bagian tubuhnya yang bermasalah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu satu perkara bahwa Engkau adalah dokter dari di atas segala dokter. Engkau sanggup untuk memulihkan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau lawan dia, Engkau jamah dia dan Engkau pulihkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Kenzo yang panas, tiba-tiba panas demam. Pagi ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan urapan atas dia dan pulihkan dia. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit ini kami cabut, kami patah, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat mama kami yang ada di Kupang, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pulihkan dia Tuhan. Dalam kondisi yang kurang fit Tuhan, Engkau jamah dia. Di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mamanya Bapak Martin juga yang kemarin kontrol. Kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Walaupun umur sudah menjelang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala di dalam Engkau. Dia tetap kuat di dalam Engkau, tubuhnya semakin sehat Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dalam jemaat ini yang kalau ada yang sakit Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka, Bapa pulihkan mereka, Bapa sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam setiap bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam setiap usaha kami. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly. Di dalam nama Yesus, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami telah terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur,
besar kasih setiamu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit apapun juga dalam setiap kehidupan ini, dalam setiap langkah kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, dan Engkau berikan kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, ambil alih dan pimpin mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir atas seluruh komponen bangsa ini Tuhan. Dan kami semua boleh hidup tenang dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah dari hari ke hari bangsa kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal pemulihan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat pagi.